kalian tahu nggak sih tentang film Bangunan Dingin? Tahu, cuman kayak kita belum pernah nonton. Jadi di sini kita akan bahas tentang film Bangunan Dingin. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kita sendiri. Perkenalkan, saya Randava dari kelas 8D. Perkenalkan, saya Alicia dari kelas 8D. Perkenalkan, nama saya Tirgai dari kelas 8D. Jadi film Bangunan Dingin ini bergenre horor yang menceritakan tentang satu pegawai hotel di hotel, sebut aja hotel A. Dia ini pokoknya pegawai yang baru masuk hari. Dia ini sudah diwanti-wanti sama si pemilik hotel ini, jangan ke lantai 3 karena lantai 3 ini alibinya masih direnovasi, jadi dilarang ke lantai 3 gitu. Tapi namanya orang yang sekarang ya kepo, penasaran, akhirnya dia naik ke lantai 3 karena ada suara rintihan, suara cewek nangis. Akhirnya dia dobrak lah itu, pokoknya dia usaha karena pintunya emang dikunci rapat banget, jadi dia usaha dobrak apapun lah, terus dia teriak-teriak. Nah, katanya kan direnovasi, kenapa dia dengar suara-suara nangis? Nah, aku juga nggak tahu ya, itu ya itu makanya itu dia juga tahu. Dia main sekali. Terus itu akhirnya dia berhasil lah masuk ke lorong lantai 3 itu. Terus dia ada satu kamar yang nggak ada nomornya, itu dia dengar lah itu rintihan suara cewek itu dari kamar sana. Akhirnya dia buka, ternyata emang ada tamunya, tapi tamunya itu kayak nggak semuanya manusia, matanya putih, kulitnya putih, matanya merah. Kayak albino gitu nggak sih? Tapi kalau bilang albino sih terlalu keputihan, tapi ya emang mirip-mirip lah. Tapi Nah, terus? habis itu dia tuh bilang telung dino tengah wengi, yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu 3 hari 3 malam. 3 hari tengah malam? Oh iya, 3 hari tengah malam. Sorry, aku juga nggak terlalu pasti bahasa Jawa, jadi maaf ya. Jadi habis itu ya, si perempuan ini kaget lah, pegawai hotel ini kaget ya. Dia tanya lah apa itu artinya ke anaknya. Terus dia itu juga ngerasa hal aneh sebelum 3 hari ini, yang kucingnya mati, di kamarnya bunuh diri, terus entah apa itulah Itu pokoknya. udah 3 hari? Sebelum 3 hari itu, jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah, hari ketiganya ini dia bercerita. Itu anaknya nenangin lah dengan nyuruh ibunya ini sholat. Nah, pas sholat itu ya udahlah ya, sholat dia diganggu. Terus itu Diganggu sama makhluk yang tamu yang ada di hotel. nah habis itu setelah sholat itu dia itu kayak feelnya emang nggak enak, ibunya ini feelnya nggak enak. Habis itu dia ambil selimut lah, tidur apa kayak nutupin matanya, nutupin badannya lah, tidur semuanya. Akhirnya dia ini kayak mendengar gitulah, kayak belum diterlalu lagi. Nah, dia buka, ternyata aku juga nggak tahu itu karena nggak di-shoot di kamera ya. Terus akhirnya tiba anaknya ini ternyata udah mati, si ibunya ini udah mati. Pas anaknya ke kamar ini, anaknya ibunya ini udah mati, dikulitin. Masih makhluk itu? Ya kayaknya seperti itu sih, nggak tahu ya. Jadi setelah itu anak ini pun katanya masih trauma, jadi si wartawan ini belum bisa wawancara ke anak ini. Terus tibalah ada 2 karakter baru, yaitu Reina sama Faye. Dia ini merupakan anak pemilik hotel. Dia pergilah ke hotel itu dengan kayak pindah lah, pokoknya dia istilah pindah ke Semarang, dan dia tinggal di hotel itu. Akhirnya dia juga diwanti-wanti nih sama kakek neneknya, ya si pengelola hotel lah istilahnya, jangan ke lantai 3 karena lantai 3 kan direnovasi. Biasanya paham nggak? Tahu nggak? Akhirnya si Reina ini yang notabene dia itu agak lebih lebih besar daripada si Faye, maksudnya dalam umur ya, umurnya lebih tua daripada Jadi Faye. mereka apa? Iya, jadi Faye ini masih sekolah, Reinanya udah kayak lulus, dia udah matang lah istilahnya. Dia ini mau ke ini sebenarnya, dia mau ke balkonnya, dan di balkon itu dia lihat lantai 3 itu lampunya nyala, tapi lampu warna merah. Dia kira penasaran, naiklah dia ke lantai 3. Di lantai 3 itu
masih disegel, istilahnya kayak masih dikunci, masih di Digembok. ya digembok gitu. Biasanya ya itu tadi sama kayak si pegawai tadi, dia ngerusakin lah itu gemboknya, pintu-pintunya akhirnya masuk. Apa dia juga beneran cewek ini? Iya, dia dengar juga, tapi pas setelah dia masuk ke lorongnya, bukan pas sebelum masuk. Akhirnya masuklah dia juga, dia masuk ke kamar yang tanpa nomor itu tadi. Ya, dia lihat cewek itu dan dia ngomong, belum tahu ini. Akhirnya setelah dia lihat cewek tamu yang ada di kamar tak bernomor itu, dia cerita ke neneknya apa yang dilihat dia semalam. Dan neneknya tuh kaget, apa dia bisa masuk ke kamar ini. Akhirnya si neneknya ini bilang, kamu buka kamarnya. Iya, buka. Dan neneknya itu kaget, dan ya akhirnya adiknya yang ngajak si Renya ini buat yang kerja sekolah. Oh berarti nenek kakeknya ini juga tahu tentang Rizka di kampung. Tahu. Dan setelah itu adalah wartawan yang masuk ke hotel itu untuk mewawancarai apa sih sebenarnya yang ada di hotel ini, di luar sebenarnya. Akhirnya setelah itu wartawan pergi tersisa satu, yaitu Ardo yang notabene mantannya si Raina. Dia itu bilang ke neneknya, mungkin kalau di depan wartawan katanya nggak enak soal ini, coba gimana kalau kita ngobrol berempat, jadi kakek nenek Raina sama Ardo tadi. Saya ceritain lah itu apa sih yang ada di dalam kamar itu. Akhirnya neneknya ini bilang kalau itu tuh sebenarnya bukan tamu yang ada di dalam kamar, itu sebenarnya bukan tamu, cuma kita juga nggak tahu apa sih itu yang ada di kamar itu. Neneknya ini juga nggak tahu sebenarnya, tapi yang jelas itu bukan tamu yang ada di hotel sana. Kenapa ya coba mereka menyembunyikan kamu itu? Dengan cara beralasan direlokasi. Ya mungkin dia nggak mau makan, dia nggak mau kayak makan korban banyak sih. Terus dia juga bilang kalau misal emang dia itu ada pembunuhan sebelum ini, ya ada kasus pembunuhan sebelum ini yang terjadi di hotel itu. Tapi kasus ini itu hanya diketahui sama neneknya toh. Jadi biar hotel ini tetap lanjut dan hotel ini tuh kayak tetap kebangun gitu loh, istilahnya tetap maju lah, tetap laku katanya. Akhirnya paginya kan malamnya itu Paginya nih. pokoknya setelah cerita si bayinya ini tanya, emang kakeknya nggak tahu itu siapa, nggak tahu, mungkin nggak tahu, tapi mungkin itu bersangkutan sama papanya si Raina sama si ini. Papanya kemana? Bapaknya udah meninggal, tapi dia masih meninggalkan nggak beberapa rahasia gitu. Jadi dia cari tahu lah rahasia itu lewat buku novel yang dibaca, atau yang dibaca. Akhirnya nyampe di hari kedua, udah kayak Rina sama Vini udah nggak tahan mau lebih kayak gangguin arah kayak tadi gawe hantu, kayak mencari-cari. Karena si Rina buka pintu. Iya, si V juga ternyata buka. Sama kan. Pokoknya V ini diganggu, sekolah pun diganggu, pokoknya dia itu diganggu terus lah. Akhirnya Rina ditanya, kita nggak ke orang pintar aja nih. Akhirnya mereka bilang ke orang pintar ini. Orang pintar ini udah pernah sebenarnya datang ke hotel ini, cuma dia emang nggak bisa, benar-benar angkat tangan buat ngusir makhluk itu, dia angkat tangan. Dan akhirnya si Raina sama Ardo itu disuruh cari tahu tentang nama si sosok itu, karena nama dia itu juga masih belum diketahui, jadi no name. Emang pentingnya apa untuk nama? Karena katanya kalau dalam mistis itu nama itu penting buat berkomunikasi dengan si sosok. Berarti si sosok ini misterius banget ya, kayak nggak mau ngasih tahu. Bisa dibilang itu tuh rahasianya apa nih. Cuma ada di sini kalian tuh nebaknya sosok itu siapa sih sebenarnya?
masa lalu papanya ya. Kok ayahnya Ada tak cewek? Cewek. cewek dong, saudara. Aku pikir sih masalah apa ya? Kok saudaranya sih? Emang saudaranya diapain di bumi? Biasanya ada ada yang meninggal. Kan ada yang jadi semua. Ah iya, saya juga sih. Saya jadi sih. Jadi akhirnya Reina sampai Ado pun naik ke lantai 3 buat menyelidiki di kamar itu ada apa aja sih. Tapi Ado ini nggak dibolehin sama Reina masuk ke kamar tersebut Karena karena ya urusan keselamatan lah alasannya Reina itu ya. masih ada sih nggak buka pintu langsung. Pintu langsung. Enggak. Jadi dia akhirnya masuk lantai 2, carilah itu informasi apa. Ternyata di kamar itu tuh banyak kayak barang-barang perempuan lah istilahnya, kak, mulai gaun atau perhiasan itu banyak barang-barang perempuan. Dan dia itu kaget, ya kok banyak barang perempuan, berarti si sosok ini pernah dong tinggal di kamar itu. Makanya si Raina ini nyari si Faye ini kemana? Tahu-taunya si Faye kesurupan awal itu akhirnya udahlah selesai. Dan maksudnya waktu mereka masuk nggak ada hantu. Nggak ada sih di dalam filmnya, saya lihat nggak ada. Jadi itu emang sama aja. Ini mereka semua ini masuk ini. Iya, maksudnya udahlah kayak orang masuk rumah biasa lah. Akhirnya udah mereka selesai. Akhirnya mereka bertiga keluar dari itu. Mereka bertiga, dan si Reina ini nemu satu kali kayak sopean bekas itu yang ditebak sama kakek nenek Ade dan V itu kayak puzzle yang berisi suratnya si sosok ini. Untuk si perempuan itu tadi. Si sosok ini untuk papanya mungkinnya. Jadi akhirnya kakek neneknya ini besoknya nyari deh dari bawah kasur itu, ternyata emang ada kertas-kertas sepotong sesobek-sobek itu di balik karpet. Isinya tentang surat itu. Surat, dan isinya itu tentang kayak surat cintanya si sosok ini ke Baskara. Baskara ini nama lamanya ayahnya, Si pemilik hotel itu. iya, kata si Reina. Akhirnya dia pun nyari lah itu yang di surat itu tulis hutan pinus yang daunnya seruncing kayak seruncing jarum, kayak ada bunga-bunga putih gitu. Kayak dia cari lah tuh hutan pinus yang ada di Semarang. Nah, ada, dan dia juga nemuin itu si bunga putih itu. Nemulah mereka. Akhirnya mereka pun menyusuri danau itu sama salah satu orang yang emang dari desa itu. Aku juga lupa desanya apa. Pokoknya aku juga lupa juga nama orang siapa yang bawa Reina sama aku ke desa itu. Dia pun nemuin si kepala desanya ini. Kepala desanya itu jawab nggak tahu, tapi dengan amarah. Dia kayak enggak, aku juga nggak tahu itu siapa. Sebenarnya tapi si sama aku ini juga masih bimbang menjawabkan. Kenapa marah coba itu kepala desanya? Aku nggak tahu ya, mungkin itu orang situ tapi dia mungkin benci. Ya. Saya sama Ardi ini kan nggak bisa pulang karena posisinya hujan kan di sana itu. Karena kalau menyusuri danau otomatis kalau hujan kan susah, jadi akhirnya dia ingat dong. Ya, ingat di rumah yang bawa sampah ini tadi. Akhirnya mereka pun dengar si istrinya sama si kepala desa ini bertengkar. Saya nggak tahu, pokoknya. Nah, si pas hujan ini kepala desa sama istrinya itu marah-marah. Nah, pokoknya si Ade sama Rina ini dengar, jangan sampai kamu kasih tahu
makanya gitu. Nah si Frey sama Arthur ini Curiga dong mas. curiga lah, tentunya datang yang ke istrinya itu sebenarnya ada apa sih, tanya ke apa, sebenarnya ada apa, tanya diceritain lah itu si Raya sama Arthur itu diceritain sebenarnya si gadis rambut putih, kulitnya putih, matanya merah itu anaknya si kepala desa sama istrinya ini namanya Menur. Dari lahir emang si Menur ini beda dari anak-anak lain yang rambutnya putih, kulitnya putih, seputih bunga yang ada di nama desanya itu. Jadi aku juga lupa nama desanya apa. Iya, itu bunga melati, cuma beda nama kayaknya. Akhirnya mereka pun pulang ya itu istilahnya ke kota, ke hotelnya ini pulang. Akhirnya mereka kasih tahu penyanyi kakek sama Faye kalau nama si sosok itu Menur. Dia pun panggil lah orang pintar ini ke hotel itu. Akhirnya orang pintar ini istilahnya kayak berkomunikasi sama sosok itu, sosok Menur ini. Sebenarnya diceritain lah itu kisah hidupnya, mulai dari dia yang dibully sama temen-temennya, terus akhirnya dia ketemu sama Baskara di tengah hutan pinus itu. Dia kayak merasa jatuh cinta dengan Baskara karena ya perlakuan Baskara ini. Suatu hari Baskara ini pergi ke Jakarta untuk urusan kerja Baskara. Dan Menur ini mempersiapkan game yang tadi, yang puzzle itu tadi, yang dia kayak merobek-robek itu di salah satu ubi di hotel itu dipecahin, dimasukin lah itu kertas itu. Akhirnya si Menur ini pun kayak kok Baskara ini nggak pulang-pulang ke Semarang, dia pun pergi ke Jakarta. Dia nemuin Baskara yang kerja nikah dengan perempuan lain. Tapi mungkin bisa juga bukan selingkuhan ya, pas istrinya. Akhirnya si Menur ini frustasi, menggila dia kayak bantingin kepalanya ke kaca, terus akhirnya najemin pisau ke gini ya. Dia itu bilang kalau dirinya jelek, dirinya aneh, dia mati lah, dia digulingin sendiri, dia gulingin dirinya sendiri selama 3 hari. Makanya apa dia bilang belum dina tengah malam. Akhirnya ternyata si orang pintar ini terganggu lah sama si Menur ini. Menur ini marah, menepal lah itu mereka ke bawah. Akhirnya si orang pintar ini dicekek sama Menur sampai kepalanya ini copot. Tapi meninggal. Akhirnya tapi orang pintar ini dia ninggalin satu pesan buat Rina sama Abdul. Kalian harus kayak mempersatukan antara unsur goib sama unsur dunia. Nah itu Rina sama Abdul nggak tahu maksudnya apa. Akhirnya Abdul pun tetap kekeh kayak kita harus satuin biar kita nggak diganggu, katanya gitu. Tapi Raina ini bilang kita nggak tahu maksudnya si orang pintar ini apa, dia menyatuin antara unsur dunia sama unsur goib, dia nggak tahu. Dia pun akhirnya mereka cari tahu lah itu dengan apa itu ya, pokoknya beberapa hari dia nyari itu nggak sampai sehari, pokoknya dia nyari yang berkas-berkas penting yang ada di dalam sana. Akhirnya pun jujur sama Abdul tentang keberadaan sekarang, yang dia nggak bisa punya anak, pokoknya dia udah angkat kaki karena suatu penyakit. Si V ini pun melihat kalau suatu lembarannya papanya ini ada tertulis nama Menur gitu. Jadi dia pun nyamperin si Rena kalau ada suatu lembaran yang isinya tentang Menur. Dia pun bilang ini ada satu lembaran yang isinya tentang Menur, gimana kalau kita cari tahu sini. Dan mereka baca itu, ternyata Baskara dan Jakarta itu kan untuk pekerjaan. Dia itu mau
beli cincin buat melamar menur artinya. Kenapa dia harus bilang coba? Aku juga nggak tahu ya, mungkin karena surprise lah, terus kayak bikin si menurnya ini kagetnya si menur ini tiba-tiba ya nggak tahu dengan yang dia nggak tahu, yang dia sok tahu, dia pergi ke Jakarta ngiranya si Baskara ini jahat, terus tiba-tiba Baskara ini kan pulang lagi ya ke Semarang, dia yang pergi ke menurut itu ternyata tuh udah bunuh diri dikuliti. Ini dia tuh dia ngubur menur itu di basement hotel. Jadi dia ngubur di sana dan ada kayak tanda bunga kayak bunga tanda menur kayak akhirnya si Abi itu bilang kita harus nyatuin antara unsur goib dan unsur ini, ini maksudnya. Ini mereka pun pergi ke basement itu buat kuburan menur. Di sana dia juga tidak nunggu sepertinya mengatakan menur sendiri itu. Dia pun bilang kalau dia kayak pun bilang kok dia mau menyerah gitu, buat mati ya mati lah gitu. Dia bilang gitu. Akhirnya sebenarnya ini pun sholat lagi teman-teman karena tidak pasrah banget dia ya, beribadah lah. Akhirnya habis beribadah itu dia ini berhasil nemuin top bunga yang sama kayak yang diceritain kakaknya si Raina. Digali lah itu tangannya jadi bisa cepat bisa itu aktif dengan gangguan Ardus dan Ardus itu gangguin mas. Ardus itu dirasukin karena arwah menur ini, tapi Raina berhasil ngancepin si cincinnya ke jari menur. Akhirnya ya udahlah arwah menur tuh tenang. Akhirnya keesokan berarti nggak ada bunuh diri? nggak jadi, sebenarnya itu sebelum jam 12 malam hari ketiga. Akhirnya setelah itu mereka pun balik ke rumahnya dan bilang kalau mereka berhasil ibadah. Keesokan harinya mereka pun berencana kalau mereka itu mau nikah ya kan. Pasti kiranya sampai sini pasti happy ending. Tapi pas besoknya lagi aku ini ternyata nginep di hotel ada 3. Nggak pasti itu sih. Aku juga nggak tahu aku kenapa ada 3. Akhirnya setelah dia telepon Reina, dia pokoknya kayak menghubungi Reina gitu, dia pun lihat menur itu di kaca. Di kaca tiba-tiba mendekat ke Ado, akhirnya dikulitin gitu Ado. Emang dia salah apa coba? Kan dia membantu. Ya ini adalah tanya. Akhirnya si Ado ini kan mati. Nah, Reina sama V ini berdua di atas balkon. V ini tiba-tiba kerasukan arwah menur ini. Dia itu bilang kalau dia tetap akan menyakiti orang-orang selain kalian, karena kalian itu anaknya Baskara. Gitu. Nah, itulah ceritanya. Ini gitu. Itu sudah ending dong. Ini. Karena sini aku. Endingnya ternyata nggak plotis buat kalian. Apa pendapat kalian? Udah dulu kali ya. Bisa aja. Menurut aku, pendapat aku film ini sih nggak tentang soal aja ada romance juga kan, dan kayaknya nggak ngobrol bahasanya banget, dan juga acting pemainnya juga apa ya, luar biasa. Apalagi kan ada Luna Maya di situ ya, ini juga keren banget kan. Dan endingnya sih Sebenarnya Luna Maya ini kan udah senior ya, dia kan juga pemain di Blok Susana. Keren sih menurut aku, fokusnya juga dapat. Nggak mungkin. Keren sih, kayaknya belum nonton kali ini. Iya, aku juga belum sempat nonton, cuma dapat kayak di FYP itu spoilernya doang. Tapi dari aku cuma nonton trailernya dan itu udah keren banget. Kalau Putri udah nonton trailernya belum? Udah. Menurut kalian hantu menur ini sebenarnya jahat atau baik sih? Gak tergantung kan, dia masa lalunya dibully, direndahkan. Jadi dia tuh berhasil aja sih. Tapi kalau menurut aku sih baik sih si menur ini, karena dia udah nggak nyakitin anaknya Baskara yang sebelumnya masa lalunya yang dia bilang itu nyakitin.
Kak Putri, Baik. kenapa baik? Ini dulu di masa lalu yang itu mau saya dendam. Ini Putri, baik di masa lalu yang mau saya dendam itu. terus Kak tentang Baskara ya, kenapa sih Baskara ini kok menyembunyiin kalau dia ke Jakarta itu sebenarnya bukan karena pekerjaan, dia tuh pengen beli cincin buat melamar Menur. Aku dulu ya, mungkin kalau Baskara ini itu karena bikin Menur yang tadi aku bilang, mungkin buat surprise atau buat Menur kaget. Kalau Putri, Kaget seneng sih kemudian. nah pasti ya. Aku sama sih kayak Kak tadi, kayak bikin surprise aja juga ini kejutan untuk mereka. Mungkin ada pertanyaan dari kalian. Kira-kira kenapa sih ini aku nggak ikut aja? Kalau menurut aku sih karena mungkin ini kan warisan dari Baskara, ini notabene itu apa katanya si Reina sama V, jadi mungkin Reina sama V ini pengen menjaga hotel warisan ayahnya gitu ya. Kalau Putri, Mungkin buat ini sih. Kira-kira kenapa sih hotelnya nggak ikut aja? mungkin karena mungkin ini kan warisan papanya Reina sama V, Baskara ya. Notabene ini mungkin Reina sama V ini pengen jaga warisan ayahnya, jadi dia nggak mau lupa untuk hotelnya. Kalau Putri, Mungkin buat keuntungan keluarganya atau lanjutan bisnisnya. kalau Alicia, Mungkin sih sosok ini nggak terlalu memberatkan dan juga nggak terlalu membahayakan gitu ya. Nah, Kalau dibilang membahayakan sih ya itu membahayakan, karena kan pegawainya ini baru beberapa hari kerja aja udah meninggal dibuat si makhluk ini, jadi Ya, kulitin. tapi kan mungkin bisa jadi juga kata Putri tadi kan untuk keuntungan juga karena setahu aku keluarga mereka itu dari miskin dan juga dari berpenghasilan mereka dia harus terpaksa membuka hotel itu. Kalau soal keuntungan kan bisa kerja atau berusaha lain dengan berbisnis lain kan juga bisa. Kenapa harus tetap membuka hotel Amber Mawar itu? Dan Iya sih. Apa mereka nggak ada cara lain gitu? Kalau itu nggak tahu sih, Kan dia juga belum biar ada. itu lebih kaya biar naik. tapi kan sebenarnya itu emangnya dari awal kan udah angker, jadi ngapain harus harus diperjuangin untuk mencari untung ataupun yang dengan alasan Iya kayak zaman itu itu nggak tadi tahu. mungkin mereka pikir juga nggak terlalu membahayakan dan tidak tahu kalau resikonya sebesar ini. Kalau dibilang membahayakan itu pasti membahayakan karena ya itu tadi. Memangnya waktu ada pegawai meninggal mereka tahu itu karena penyebab si sosok itu tadi. Kalau dibilang tahu enggaknya itu pasti tahu karena sosok itu emang udah katanya ini tadi kan itu udah aneh. Tapi kan aku lihat di trailer dan di FYP itu kata neneknya tuh aku lihat pertama kali pegawai yang meninggal waktu di hotel itu sebelum mereka buka mereka tuh cuma melihat pegawai itu membunuh dirinya sendiri dari Sorry kalau yang membunuh dirinya sendiri itu tukang kabel, tukang lampu. Iya itu sebelum pegawainya. hari sebelum mereka membuka resmi hotel itu kan. Iya. Dan mereka sebelumnya belum tahu tempat itu kayak gimana sih. Seharusnya kalau emang udah kayak gitu ya udah nggak usah dipaksain buka. Kan demi keuntungan. Dan juga kalau dibilang kalau keuntungan bisnis lain kan mereka juga lagi keadaan panjang sih misal mereka juga lagi jatuh miskin jadi ya terpaksa. Ya mungkin itu sih, tapi kalau mungkin ada jawaban lain dari Putri, kenapa kok mereka nggak Belakang pengen buka? keluarganya, karena kan jatuh miskin, jadi buat Kenapa mereka nggak pindah ke lanjutnya hotelnya. Kenapa mereka nggak merantau ke kota lain buat mencari sesuap nasi atau nafkah? Untuk merantau saja belum bisa dikatakan mereka cukup. Kalau zaman dulu ya, aku juga kurang tahu ya. Kalau zaman dulu merantau itu katanya bisa numpang gitu sih. Itu kan banyak orang menumpang di kendaraan orang lain untuk merantau. Tapi mungkin satu pilihan mereka ya cuma hotel itu dan juga mereka kan juga waktu aku dengar mereka tuh baru tahu ternyata hotel sebesar itu milik anaknya sendiri yang ditutup-tutupin dari mereka. Akhirnya karena itu hasil dari anaknya sendiri dia ingin menguruskan sendiri. Mungkin ya menurut aku. Bisa dibilang warisan ya. Iya. Udah, ada pertanyaan lain? Nggak ada? Aku suka ya. Nah, sekian
pembahasan cerita fiksi kita yang membahas cerita fiksi Bangunan Wingit. Saya Ryan Dava. Saya Alicia. Saya Putri Rahayu. Pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.